Anggota Subdit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Jatim membongkar praktik pencurian BBM Pertalite dan solar bersubsidi yang beraksi di Kabupaten Sampang dan Sampang beberapa waktu lalu. Kasus pencurian BBM bersubsidi yang berhasil dibongkar itu merupakan akumulasi pengungkapan kasus di dua lokasi yang berbeda. Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Lutfi Setiawan mengatakan bahwa tersangka pencurian BBM bersubsidi jenis Pertalite berinisial AR. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Tes. Anggota Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur para praktik pencurian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang beraksi di Kabupaten Sampang dan Ngawi beberapa waktu yang lalu. Kasus pencurian BBM bersubsidi yang merupakan akumulasi pengungkapan kasus dari dua lokasi yang berbeda pada awal tahun 2024. Direktur Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur Kombes Pol Lutfi Setiawan mengatakan tersangka pencurian BBM bersubsidi jenis Pertalite yang berhasil dibongkar pertama yakni berinisial AR. Tersangka AR melakukan pencurian tersebut dengan membeli BBM Pertalite dalam jumlah banyak di sejumlah SPBU kawasan Kabupaten Sampang. Caranya yakni tersangka AR mewadai BBM Pertalite tersebut dalam wadah jerigen berkapasitas 34 liter berjumlah 59 jerigen. Tabung jerigen tersebut diangkut dalam bak truk yang dimiliki oleh si tersangka. Kemudian tersangka AR membeli BBM Pertalite tersebut dengan harga pasaran yakni Rp10.000, namun menjualnya pada kalangan industri dengan harga yang relatif lebih mahal kepada kalangan industri, pengusaha ataupun eceran sekitar 15 hingga 20 ribu per liter. Tersangka AR sudah beraksi hampir setahun, artinya telah memperoleh omset keuntungan sekitar 480 juta. Kemudian untuk kasus kedua yang berhasil dibongkar oleh Polda Jawa Timur, yakni adalah pencurian BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Ngawi. Tersangka yang ditangkap dalam kasus kedua ini yakni berinisial MAM. Ini berkas perkara dari tersangka MAM ini sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan karena telah dinyatakan B21. Kombes Pol Lutfi menerangkan bahwa pihaknya melakukan pengembangan atas kasus tersebut uh, meskipun pihak MAM atau tersangka pertama sudah dilimpahkan pada pihak kejaksaan karena hingga saat ini sudah terpantau ada satu orang tersangka lain berinisial S yang namanya sudah masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Timur. Modus pencurian dilakukan oleh tersangka MAM ini sama, yakni MAM membeli BBM bersubsidi jenis solar ini dengan harga pasaran sekitar Rp6.000. Kemudian pembelian itu dilakukan di sejumlah SPBU kawasan Kabupaten Ngawi, kemudian menjual pasokan BBM bersubsidi jenis solar tersebut pada kalangan industri dengan harga yang relatif tinggi, yakni kisaran Rp20.000. Kemudian modus dari tersangka ini saat melakukan pembelian di SPBU tersebut adalah tersangka MAM menggunakan barcode petani, lalu menggunakan jaringan yang diangkut menggunakan motor berkali-kali, lalu menampung pasokan solar tersebut dalam sebuah truk yang telah dimodifikasi, yang di dalamnya terdapat tangki berkapasitas besar, lalu menjualnya pada kalangan industri dengan ketentuan harga yang dan praktik ini sudah dilakukan oleh tersangka MN selama waktu setahun. Disinggung mengenai keterlibatan pihak oknum petugas SPBU yang memudahkan para tersangka membeli pasokan BBM bersubsidi tersebut dalam jumlah besar. Lutfi tak menampiknya bahkan pihaknya sedang memeriksa seorang petugas SPBU yang diduga terlibat dalam praktik pencurian BBM bersubsidi tersebut. Dan pengembangan kasus terhadap si oknum tersebut akan diupdate kembali dalam waktu dekat. Akibatnya, para tersangka yang berhasil ditangkap ini bakal dikenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, bagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Junto pasal 55 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar. Kemudian kemarin juga Region Manager Corporate Sales Pertamina Patraniaga yang bernama Pande Made Andi Suryawan mengapresiasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur terhadap praktik lancung penyalahgunaan BBM bersubsidi. Adanya penindakan hukum ini dan juga berharap proses penyaluran dan distribusi BBM bersubsidi kepada kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi tepat sasaran. Kemudian menindaklanjuti temuan penyidik kepolisian atas adanya pihak oknum perseorangan atau kelembagaan SPBU yang turut melakukan perbuatan lancung kriminal tersebut.
Pande Made Andi Suryawan mengatakan tidak akan memberikan hukuman ataupun sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik kejahatan tersebut agar membuatnya jerah, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi penghapusan kerjasama penggunaan perusahaan SPBU. Demikian reportase kami. Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Direktur Ditreskrim Suspolda Jatim, Kombes Pol Lutfi Setiawan. Berikut untuk tayangannya. Itu yang bersangkutan mendapatkan keuntungan 35.000 per tabung. Nah, yang bersangkutan ini sudah melakukan hal ini selama 3 bulan ke belakang sebelum dilakukan penangkapan, dan kemudian kita masih melakukan pengembangan, yaitu lokasi pembelian LPG yang 3 kg-nya yang berada di Sidoarjo. Saat ini masih kita lakukan pendalaman untuk lokasinya dan kerjasama dengan si pelaku ini. Nah, kita gelar untuk penetapan status. Apa terkait dengan penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam 2024 sekira pukul 12.30, tim yang dibentuk oleh Krimsus itu berhasil. Di situ diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan 100 juta rupiah. Ini untuk tersangka MIH. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.